Pernah kebayang nggak sih apa hubungannya filsafat kuno sama seni meracik minuman zaman sekarang? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang unik banget. Gimana caranya teknik seorang bartender itu ternyata bisa jadi panduan buat kita menjalani hidup yang lebih baik berdasarkan kearifan Stoa. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di satu sisi, ada seorang kaisar sekaligus filsuf yang kerjanya merenungkan alam semesta dan kebajikan. Di sisi lain, ada seorang ahli peracik minuman yang fokusnya ya ke rasa dan keseimbangan. Kayaknya datang dari dua dunia yang beda banget kan? Tapi, gimana kalau ternyata mereka berdua itu pegang kunci rahasia yang sama? Nah, ini dia jawabannya. Kaum Stoa itu ahli dalam meracik karakter, membangun sebuah kehidupan yang bermakna dari dalam diri. Sementara itu, bartender adalah ahli meracik koktail, menciptakan pengalaman yang nikmat dari bahan-bahan di luar. Intinya, dua-duanya adalah seniman, perajin ulung di bidangnya masing-masing. Jadi, poin utamanya tuh di sini. Teknik yang dipakai buat bikin minuman yang sempurna ternyata bisa jadi metafora yang kuat banget buat kita menjalani hidup yang lebih terarah dan bijaksana. Kita akan bedah 3 teknik dasar bartender dan kita lihat gimana filosofi Stoa ternyata ngomongin hal yang sama. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Teknik yang paling dasar dan paling kelihatan penuh energi. Buat bartender, ini langkah awal buat banyak minuman klasik. Buat kaum Stoa, ini adalah fondasi dari semua kemajuan. Kalau kita lihat prosesnya, mengocok ini bukan asal campur loh, ada presisinya. Bahan-bahan dituang lalu dikocok dengan cepat dan tegas. Tujuannya itu bukan cuma nyampurin, tapi buat menyatukan, mendinginkan, dan menyeimbangkan semuanya dalam waktu bersamaan. Ini adalah sebuah transformasi penuh tenaga dalam hitungan detik. Nah, yang menarik adalah gimana ini nyambung banget sama prinsip inti Stoa. Para filsuf kayak Seneca dan Marcus Aurelius itu bukan orang yang cuma duduk-duduk dan berteori. Mereka itu orang lapangan, orang yang bertindak. Mereka percaya kalau ide sebagus apapun, kalau nggak dieksekusi, ya nggak ada artinya. Jadi, jangan sampai kita kejebak dalam overthinking. Jadi, persis seperti bartender yang mengubah bahan-bahan terpisah jadi minuman yang harmonis lewat tindakan mengocok, kita juga mengubah rencana dan pikiran kita jadi kenyataan lewat tindakan nyata. Itulah langkah pertama dalam meracik hidup kita. Sekarang, kita beralih ke teknik yang lebih halus. Tapi nggak kalah pentingnya, teknik ini ngajarin kita gimana caranya mengambil pelajaran bahkan dari pengalaman yang paling sulit sekalipun. Proses menumbuk atau muddling itu sebuah seni yang lembut. Bahan-bahan segar kayak buah atau daun mint itu nggak dihancurkan sampai lumat, tapi ditekan dengan lembut untuk mengeluarkan esensi atau saripati terdalamnya. Tujuannya adalah mengekstrak rasa dan aroma yang paling murni tanpa merusak bahannya. Dan ternyata Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, juga melihat kegagalan dengan cara yang mirip. Buat dia, kegagalan itu bukan sesuatu buat ditangisi terus-menerus. Justru, itu adalah bahan mentah untuk jadi lebih bijaksana, sebuah kesempatan untuk diekstrak pelajarannya. Jadi, ini dia metaforanya buat kita, perlakukan kesalahan dan kegagalan kamu seperti bartender memperlakukan buah, jangan langsung dibuang. Tapi coba deh, tumbuk pengalaman itu, tekan, proses, sampai kamu bisa memeras setiap tetes pelajaran berharga darinya. Ubah rasa pahit jadi sebuah kearifan. Oke, teknik terakhir yang akan kita bahas adalah tentang pemurnian. Setelah semua bahan dikocok, ditumbuk, langkah selanjutnya adalah memastikan hasil akhirnya itu bersih, jernih, dan enak dinikmati. Coba deh lihat perbandingan ini. Seorang bartender menyaring serpihan es dan ampas buah supaya minumannya mulus. Nah, secara filosofis, kaum Stoa juga melakukan penyaringan. Mereka membuang ego, kebanggaan yang gak perlu, dan rasa khawatir berlebihan tentang omongan orang lain. Tujuannya untuk mencapai pikiran yang jernih. Epictetus, seorang filsuf Stoa hebat yang dulunya adalah seorang budak, paham banget kalau kebahagiaan sejati itu datangnya bukan dari pujian orang lain, tapi dari kebebasan batin kita sendiri. Gengsi dan ego itu ibarat kotoran yang bikin pikiran kita jadi keruh. Pada akhirnya, mau itu dalam bikin koktail atau dalam membangun karakter, tujuannya sama, kualitas. Dan kualitas itu seringkali dicapai justru dengan membuang apa yang nggak penting supaya hal-hal yang esensial bisa lebih bersinar. Jadi setelah kita gabungkan ketiga teknik ini, apa yang kita dapat? Kita dapat sebuah resep, sebuah kerangka kerja. Bukan cuma untuk bikin minuman, tapi untuk meracik sebuah kehidupan.
Ini dia resep simpelnya. Kocok ide-ide kamu menjadi tindakan nyata, tumbuk setiap kesulitan dan kegagalan menjadi pelajaran berharga, dan saring semua kebisingan ego untuk menemukan kejernihan dan kerendahan hati. Ini adalah kerangka kerja yang bisa langsung kita terapkan. Pesan pamungkasnya sebenarnya sederhana. Kehidupan yang memuaskan itu nggak datang tiba-tiba. Ia butuh bahan yang tepat, yaitu prinsip-prinsip hidup kita, dan teknik yang benar, yaitu tindakan kita. Hidup yang hebat adalah sebuah mahakarya yang kita racik dengan sengaja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan memakai metafora ini, mengocok, menumbuk, dan menyaring, gimana caranya Anda akan mulai meracik kehidupan khas versi Anda sendiri? Mulai hari ini, coba direnungkan.